Halo, selamat datang di Babak 13. Bentar. Tuh, juara lagi. Pakai streaming ilegal dulu, karena tidak tahu ya langganan di mana, kayaknya di video. Bikin video lagi nih, terakhir Euro. Kemarin-kemarin Chelsea main friendly, gue nggak bikin video, nggak nonton juga, malas. Ini lagi presentation, mau dibagiin medali. Jadi Chelsea juara lagi, jadi gue treble winner, Champions League, Euro sama Super Cup. Ya gimana ya, menangnya penalti dan Tuchel pakai main games ya, masukin Kepa buat ganti main di ini si Kepa kerasukan Krul nih di 2014 tuh. Siapa? Van Hal masukin tim Krul, gantiin Silesen. Bahas permainan ya. Sebenarnya belum puas sih gue lihat Chelsea ini, kayaknya masih, karena Super Cup itu kan kayak apa ya, bukan turnamen yang serius-serius banget gitu. Jadi kalau lu lihat tadi mainnya tuh, apalagi Chelsea di babak kedua jelek banget. Tapi kita dari babak pertama, dari line up dulu, tadi Chelsea mainin kayak biasa ya, 3-4-3. Di kipernya ada Mendy, di belakang Chalobah, Zuma sama Rudiger. Chalobahnya Trevor Chalobah, by the way dia mainnya bagus banget hari ini. Kayaknya kalau bisa dipromosiin gak usah beli Jules Koundé, masih oke nih, karena stoknya center back lumayan banyak lah. Di tengah tuh Kante sama Kovacic, Kantenya jadi kapten. Di kanan Odoi, di kiri Alonso, di depan Havertz, Werner sama Ziyech. Di babak pertama Chelsea gue lihat ya ini mah menang gampang lah, karena banyak banget space si Villarreal-nya. Terus Chelsea-nya juga mainnya sabar, nggak buru-buru, bola-bolanya juga nggak apa ya, biasa kan mereka main direct kan, langsung ke depan gitu. Kalau tadi tuh mainnya lumayan sabar lah, mungkin pengen coba main possession ya di awal, karena Villarreal ini dia babak pertama ya nggak tahu, mungkin parkir bis atau mereka juga masih ngeraba permainan, jadi mereka nggak bisa pegang bola samsek. Bahkan di babak pertama tuh tadi sampai 72% si Chelsea possessionnya, sampai momen golnya Ziyech. Sebelum golnya Ziyech sebenarnya nggak ada peluang yang bagus-bagus banget sih, biasa ya, setengah-setengah peluang lah, tapi nggak ada yang bahaya. Sampai momen golnya Ziyech itu juga sebenarnya di kamera tuh nggak keambil, karena tadi lagi ngeliatin Werner cedera tuh, dia sempet jatuh gitu. Alonso ngasih bola, nah golnya gol tipikal Chelsea sekarang nih di Tuchel nih. Jadi bola direct dari Alonso, Havertz dapat ruang kosong. Si Werner lagi-lagi nih ada perannya sebenarnya, dia walaupun masih jauh ya kalau buat gue mah harapannya. Tapi dia tadi narik back 1, jadi Ziyech kosong. Finishingnya juga Ziyech santuy banget. Dan Ziyech mainnya hari ini bagus, tapi sayang dia cedera. Tadi mau beres babak pertama, nggak tahu dia duel, kayaknya dislokasi di bahunya nih juga tuh, lagi presentation. Si Ziyechnya masih pakai perban gitulah, gift. Ya sayang sebenarnya. Dan beberapa kali di babak pertama tuh Ziyech passing-passingnya, umpan-umpannya Zuma hampir tuh tadi, cuman bolanya naik. Terus Alonso juga passingnya dari dia. Nah mulai di mungkin menit 40 kali ya, si Villarreal nih mulai keluar nih mainnya, mulai Chelsea mulai rada ya kendor. Dan hampir ya di babak pertama hampir golin tadi Moreno, cuman tiang. Gue kira tadi masuk tuh pakai goal line teknologi, ternyata keluar bolanya. Soalnya kenceng banget syutingnya, gila, hampir gol. Di babak kedua Chelsea, babak kedua kalau mainnya kayak gini sih gue nggak bisa ngarapin apa-apa ya di liga, karena parah banget. Babak kedua nggak bisa pegang bola, kalah intensity, kalah kalah speed, kalah eagerness. Ini bentar nih, celebration dulu.
Nah terus babak 2 pokoknya Chelsea ngedrop lah kalau gue bilang. Mereka udah nggak ada passion, udah nggak ada speed, nggak ada intensity. Dominannya di babak 1 hilang pokoknya. Villarreal babak kedua mainnya ya sebenarnya gimana ya, nggak ngegempur banget lah, karena mungkin Chelsea-nya juga parah babak keduanya. Jadi si Villarreal punya banyak ruang buat nyerang gitu, terutama si Chelsea tuh Kovacic mainnya parah lah kalau kata gue ya. Sering pagi babak 2 tuh gue hitung ada tiga kesempatan tuh dia salah passing, terus banyak banget mati langkah di babak kedua tuh beberapa pemain Chelsea, sampai akhirnya golnya si Moreno tuh kan blundernya Rudiger kalau kata gue. Dia ngapain bola lagi banyak pemain Villarreal di daerah sendiri, dia malah pengen passing akurat lah kasarnya, bukan di clearance gitu, dan salah bola 1-2 yang sebenarnya itu golnya ketebak banget sih. Cuman karena si Rudiger udah mati langkah juga, Alonso juga nggak bisa nempel Moreno, akhirnya 1-1. Habis itu beberapa pemain masuk, sebenarnya sebelum gol juga beberapa pemain masuk Chelsea. Ada tadi tuh masukin si Jorginho, Mason Mount, sama satu lagi siapa ya, Jorginho. Pertama tadi yang masuk itu Pulisic gantiin Ziyech, terus si Aspi masuk gantiin Odoi, terus 3 pemain itu Jorginho, Mason Mount, sama gue lupa lagi satu lagi, Christensen. Mereka masuk juga nggak ngerubah permainan pagi. Mason Mount nih lama-lama kalau kayak gini mulu bakal jadi pemain overrated juga nih, karena gak ngasih nilai tambah. Karena kan kemarin-kemarin dipuji, lumayan banyak dipuji lah ya, karena kan mainnya bagus dan segala macam musim lalu. Cuman dari Euro sampai tadi main kurang lah kata gue. Pokoknya sampai akhir extra time Chelsea mainnya jelek lah kalau kata gue ya. Beberapa peluang juga nggak bahaya banget. Pegang bola juga karena Villarrealnya udah 1-1, mereka yang nahan. Tapi pas lihat Kepa mau dimasukin, ya mungkin ini Chelsea mau nahan sampai penalti gitu. Gue bingung sih, ini perjudian yang kayak gini-gini nih sama kayak waktu Italia di Euro tuh kemarin. Mereka bisa ngabisin di waktu normal atau di extra time, tapi mereka nahan sampai penalti. Chelsea juga sama nih. Bahkan di babak 1 mungkin bisa 2-3 gol kali, cuman ya karena finishingnya kurang bagus. Nggak tahu ya nanti nih, mungkin kalau beneran si Lukaku kan katanya udah di London nih. Gue sebenarnya nggak ngarep banget sih, cuman emang yang dicari emang finisher lah buat Chelsea gitu. Karena lihat Timo Werner tadi malah nggak ngapa-ngapain kayaknya ya gue lihat. Cuman dia bisa ya itu tadi tuh narik back 1 buat golnya Ziyech. Selebihnya juga nggak kemana-mana nih orang mainnya. Masuk ke adu penalti untung-untungan lah ya, nggak bisa diprediksi. Tapi dari match ini gue lihat mungkin si Tuchel masih ngeraba kali ya musim depan mau kayak gimana, karena ini kan belum semua pemain inti main gitu, banyak pemain cadangan kayak si Chalobah juga oke nih. Gue bilang dia perlu dipertahanin sih. Kalau Zuma kalau emang mau dilepas, gue bilang mending lepas aja lah, umur 26 apa ya, dia 26 27 gitu. Tapi gue lihat permainannya nggak ada perkembangan lah gitu, masih ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau si Chalobah nih gue lihat dia bisa bantu serangan, terus timing juga beberapa kali tackle bagus, dia punya postur tinggi, dan kayaknya bisa di wingback kanan juga nih pemain nih, karena gue lihat secara speed juga lumayan ada lah gitu. Ya mungkin harus banyak evaluasi lah ya karena mungkin dia juga simpan tenaga ya si Tuchel ini, karena kan hari Sabtu kalau nggak salah ya mereka lawan Crystal Palace tuh, dengan aktivitas transfer yang belum menggeliat banget nih Chelsea. Gue rasa masih agak berbahaya lah kalau mainnya masih kayak gini gitu. Apalagi 3-4-3-nya ini
Di babak 1 bagus 3-4-3-nya, di babak 2 jaraknya kejauhan, terus nggak punya nggak punya intensity buat pegang bola gitu. Nggak tahu nih, yang dirumorin kan Lukaku sama Jules Kounde gitu ya, bagus ya, dua pemain ini sih bisa jadi nilai tambah lah mungkin buat Chelsea ya. Terlebih Lukaku nih yang emang diharapin bisa mungkin puzzle Chelsea yang belum ada itu ya finisher itu gitu, karena kan sekelilingnya pemain oke gitu. Terus ya mudah-mudahan sih, nggak tahu ya nanti ya, kita lihat lawan Crystal Palace gitu, karena kan ini masih, gue bilang tadi matchnya ini kan kalau Super Cup tuh pre-season yang rada serius dikit lah gitu kalau gue bilang ya, karena gue udah berapa kali ya nonton Chelsea Super Cup tuh dari 2012 mainnya biasa pak, kayak nggak ada kepengenan menang ya, makanya 3 kali kalah kan lawan Atletico dulu dibantai 4-1, terus kalah lawan Bayern Munchen adu penalti, waktu itu Lukaku lagi yang gagal, terus terakhir lawan Liverpool ya 2 tahun lalu si Abraham yang gagal. Gue liat mainnya ya kalaupun kalah ya udah gitulah, jadi emang Super Cup kan sebenarnya cuma buat pembuktian doang gitu, ada juara Champions, ada juara Europa League, siapa nih yang lebih jago lah kalau bahasa awamnya. Gue harap sih ada pemain yang masuk lagi ya, karena dengan pemain segini sebenarnya bagus, cuman di atas kertas bagus, cuman nggak tahu ya, mudah-mudahan ya kalau Lukaku bisa join sih oke. Walaupun gue sebenarnya lebih ngarepin Haaland yang datang ya, tambahin duit dikit gitu 150 something, tapi dapat pemain yang secara skill juga dan prospek masih panjang. Kalau Haaland, kalau Lukaku kan udah berapa ya, dia 27 gitu, 28 gue lupa deh, nggak lama umurnya gitu, umur de on fire-nya. Gitu aja lah ya. Jadi Chelsea juara lagi, walaupun juaranya gue nggak puas sebenarnya sama mainnya. Dari tadi gue mau marah-marah mulu apalagi babak 2 ya. Tapi ini ya buat moral para pemain menghadapi musim baru, bisa jadi motivasi lah gitu. Apalagi kan pengen ngejar banget Liga nih, sementara City udah jajan Grealish gitu, yang kayaknya udah nggak akan beli siapa-siapa lagi nih, karena gue lihat City juga rada nahan nih ngeluarin duit ya. Gitu aja dari gue. Pastinya nih tiap Chelsea main gue akan bikin videonya, tapi gue nggak mau bikin preview, males. Jadi gue bikin setelah match aja, oke? Bye bye.